Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Adil, Maha Pengasih, dan Maha Pemberi peringatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, suri teladan sempurna dalam setiap aspek kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merenung, mengapa hidup ini terasa sempit? Meski kita tidak kekurangan, mengapa hati kita terasa gelisah, rumah tangga kerap cekcok, bisnis terus merugi, atau musibah datang silih berganti? Mungkin kita telah mengabaikan sesuatu yang sangat penting. Dosa-dosa besar yang secara diam-diam kita lakukan, namun membawa azab Allah langsung ke dalam kehidupan dunia kita. Azab itu bukan hanya berupa petir yang menyambar atau gempa mengguncang, tapi juga bisa berupa hilangnya keberkahan dalam rezeki, hubungan sosial yang retak, hati yang keras dan gelap, kematian dalam keadaan buruk su'ul khatimah. Maka dalam kajian kali ini, kita akan membahas 7 perbuatan dosa besar yang secara tegas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai sebab datangnya azab Allah di dunia. Mari simak satu persatu dengan hati yang terbuka. Pertama, zina yang merajalela. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Zina adalah dosa yang bukan hanya merusak pelakunya, tapi juga menghancurkan tatanan masyarakat. Ketika zina dilegalkan, moral hancur, keluarga tercerai-berai, dan anak-anak lahir tanpa nasab yang jelas. Rasulullah SAW bersabda, jika zina dan riba telah merajalela di suatu kaum, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Adapun azabnya di dunia, penyakit menular seperti HIV atau AIDS, kehancuran rumah tangga dan perceraian anak-anak terlahir tanpa perlindungan, maraknya kekerasan seksual, zina membawa murka Allah, dan masyarakat yang mengabaikannya akan binasa secara moral maupun sosial. Kedua, riba dan transaksi haram. Orang-orang yang makan riba tidak akan berdiri di akhirat, kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Riba bukan hanya soal bunga pinjaman, sekali bentuk transaksi yang eksploitatif, mencurangi orang lemah, atau mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain, bisa termasuk riba. Ini menghancurkan keadilan ekonomi dan menjadikan orang rakus. Rasulullah SAW bersabda, apabila riba dan zina telah merajalela di suatu kaum, maka mereka telah mengundang azab Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Adapun azabnya di dunia, krisis ekonomi dan inflasi merajalela, kehidupan penuh utang, bisnis yang tampak maju tapi runtuh tanpa keberkahan, kekerasan akibat tekanan ekonomi. 3. Memutus silaturahim. Apakah kalian akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Quran Surat Muhammad ayat 22-23. Memutus tali silaturahim tidak hanya berlaku pada pertengkaran antar saudara, tapi juga membiarkan orang tua kesepian, mendiamkan saudara karena dendam, atau enggan membantu keluarga dalam kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya di dunia selain dari kezaliman dan memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun azabnya di dunia, umur menjadi pendek, rezeki terputus, hidup tidak tenang, anak-anak durhaka karena meniru perbuatan orang tua. Keempat, menahan zakat dan kikir terhadap fakir miskin, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka akan azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Zakat bukan hanya kewajiban, tapi juga pembersih harta dan jiwa. Ketika orang kaya menahan zakat dan masyarakat menjadi kikir terhadap orang miskin, maka ketimpangan pun terjadi. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum menahan zakat, melainkan Allah akan menahan hujan dari mereka. Har. Ibnu Majah. Adapun azabnya di dunia, kekeringan dan bencana alam turunnya, keberkahan dari langit dan bumi, kesenjangan sosial yang meledak, menjadi konflik kemiskinan struktural merajalela. Kelima, kezaliman, baik dari penguasa maupun rakyat. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Quran Surat Ibrahim ayat 42. Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bisa berupa korupsi, pengkhianatan, memfitnah, menyiksa, atau merampas hak orang lain. Rasulullah SAW bersabda,
Doa orang yang dizalimi tidak tertolak, walaupun dia seorang kafir. Adapun azabnya di dunia, kehancuran sistem pemerintahan, kerusuhan dan pemberontakan, hidup penuh ketakutan dan permusuhan, penguasa ditumbangkan dengan cara hina. Keenam, curang dalam timbangan dan transaksi celakalah bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Quran Surat Al-Mutaffifin, ayat 1. Kecurangan tidak hanya terjadi di pasar, tapi juga dalam kontrak kerja, pengadaan barang, kecurangan ujian, manipulasi laporan, hingga korupsi besar-besaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum yang menipu dalam takaran, Allah akan menimpakan kemarau dan kelaparan kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun azabnya di dunia, pasar kehilangan kepercayaan, barang lokal kalah dengan asing, negeri dijajah ekonomi luar, kelaparan dan krisis. Ketujuh, menyebarkan fitnah, dusta, dan hoaks. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 191, fitnah menyebar melalui mulut dan media sosial. Dusta dan hoaks merusak nama baik orang lain, menjatuhkan reputasi, dan menciptakan perpecahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang disebut pendusta ketika ia menyampaikan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Inilah azabnya di dunia. Perpecahan masyarakat, perselisihan antar keluarga, kematian akibat provokasi, dusta, negara hancur karena perang opini dan propaganda. Saudaraku, jika salah satu dari 7 dosa ini pernah kita lakukan, atau bahkan kita biasa melakukannya, maka jangan menunda taubat. Azab Allah bisa datang kapan saja, tapi rahmatnya juga selalu terbuka luas bagi hamba yang bersungguh-sungguh ingin kembali. Wahai hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surat Az-Zumar, ayat 53. Mari kita perbanyak istighfar dan taubat nasuha, salat malam dan sedekah, rahasia, menjaga lisan dan hati dari keburukan, dan ajaklah keluarga serta sahabat kita untuk kembali ke jalan yang benar sebelum azab menimpa tanpa ampun. Saudaraku, jika video ini mengetuk hatimu, jangan simpan sendiri. Like sebagai tanda setuju, share untuk peringatan orang-orang terdekat. Komen, saya ingin bertaubat di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti kajian penting lainnya.